Baik, selamat pagi buat kita semua. Hari ini, hari Selasa, Mei, tanggal 18 Mei 2021, tepatnya pada pukul 8.42 pagi, waktu Indonesia Tengah, kita melakukan praktikum online ya, praktikum online untuk semester berapa kalian ini? Semester 6, mata kuliah kontrol kualitas pakan dengan topik praktikum hari ini tentang total plate count agar. Ya, nah, sebentar. Oke, jadi mengenai capaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan pada praktikum hari ini, itu yang sub CPMK 6. Jadi kalau yang dari 1 sampai 5 itu sudah kita selesaikan, kalian juga sudah ujian tengah semester, ya kan? Nah, sekarang tinggal yang terakhir ini, yang ke-6, menjelaskan metode isolasi dan identifikasi mikroba pencemar pada bahan pakan. Nah, ini artinya bahwa kalian harus tahu bagaimana caranya mengambil suatu sampel secara aseptis, bebas kuman, ya, secara steril, kemudian kalian inokulasi atau kalian tanam dia, kultur dia di dalam media padat, ya, bisa media padat, media cair, intinya media agar. Ini mungkin nanti kalau kita sudah praktikum offline, bisa kalian langsung amati. Kemudian dari semua mikroba yang sudah kalian ambil itu, kita cuma akan mengisolasi bakteri yang terpisah. Jadi nanti kalau kita lihat dari dia punya tampilan di Petri dish atau di cawan Petri, nanti baru saya tunjukkan gambarnya, kita akan lihat berbagai macam, koloni bakteri. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu di sini. Oke, sebentar. Ini sebagai pengantar dulu. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini yang dipegang ini Petri dish, dan ini sudah mengandung banyak sekali koloni bakteri. Perhatikan kalau gambar seperti ini bukan bakteri. Bakteri kita tidak bisa lihat, ya. Bakteri itu kita hanya bisa amati dengan mikroskop. Nah, yang kita amati ini, yang warna-warni bulat-bulat ini bukan bakteri, tetapi apa? Koloni bakteri, kumpulan dari bakteri. Nah, sekarang kita lihat ini kan ada bermacam-macam bentuk dan warna. Ini berarti dia punya spesies juga berbeda-beda. Nah, berarti kalau yang namanya kita mengisolasi, itu artinya kita pisahkan setiap spesies bakteri yang berbeda. Nah, dari mana kalian menentukan bahwa ini spesies bakteri yang berbeda? Lihat dari dia punya koloni. Seperti ini. Oh, ini bisa lihat saya punya kursor ya. Sebentar. Bisa terbesar tidak? Sebentar. Bisa terbesar. Oke, pokoknya lihat saja saya punya kursor ini. Oke, sebentar. Oke, ini saja. Nah, ini. Sekarang kalian perhatikan, dari mana kita tahu bahwa oh ini spesies bakteri yang satu, ini spesies bakteri yang berbeda. Lihat saja dari dia punya tampilan morfologi, tampilan luar. Lihat ini. Kalau ini warnanya seperti apa nih? Putih tulang ya, putih krem begitu. Berarti dia akan sama dengan yang mana? Yang ini, iya toh? Ini. Bersama dengan yang ini juga. Berarti mereka semua satu spesies. Dianggap seperti itu dulu. Nah, tinggal kalian ambil yang ini, nanti pakai jarum OC, nanti baru saya tunjukkan dia punya alat. Ambil ini terus kalian tanam lagi di bakteri yang kalian tanam lagi di media yang baru. Kemudian ini ada kuning. Nah, kuning ini kan ada banyak, ada kuning ini berarti dianggap sama. Ini kuning semua sama. Jadi tidak perlu ambil semua. Ambil saja salah satu. Nah, ambil salah satu yang dia agak terpisah supaya ketika kalian ambil jangan sampai tercampur dengan koloni bakteri yang lain. Nah, tinggal kalian ambil sedikit, gores dia, pakai jarum OC, baru kalian mulai tanam sudah di media yang baru, yang masih bersih, media agar. Nah, kemudian ini masih ada lagi ini oranye toh, nah, oranye ambil lagi. Nah, yang ini antara ini dua. Terus ada lagi oranye yang lebih muda, ini mungkin beda. Kita ambil lagi, ambil terus tanam lagi di cawan Petri yang terpisah. Jadi untuk sementara itu dulu pengantarnya. Jadi itulah yang nantinya akan kita lakukan selama kegiatan praktikum, ya, yang seharusnya offline ya, tetapi kalau online ya mungkin saya cuma akan menjelaskan saja dia punya teknik ya, kalian lihat dulu di gambar, kemudian nanti kita akan coba dia punya perhitungan nih, akan saya kasih perhitungan. Nah,
Sekarang metode isolasi, bagaimana sampai bisa muncul tampilan seperti tadi? Bagaimana sampai kita bisa tanam ini bakteri atau jamur misalnya di dalam media petri dish hingga dia bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, memang ada banyak teknik, ya ada banyak teknik, tetapi teknik yang untuk tingkatannya kalian, ya, nah itu mungkin kita perlu tahu dua saja yang paling umum yang sering digunakan. Oh ya, sebelum saya lupa, kalau mau bertanya bisa lewat chatting saja, mana? Jadi nanti baru saya akan sesekali lihat chatting untuk saya jawab. Oke, untuk isolasi pada dasarnya ada dua cara yang paling umum, yang paling sering orang lakukan. Yaitu yang pertama adalah dengan cara agar sebar, dan yang kedua dengan metode agar tuang. Perhatikan ini baik-baik. Cara sebar dengan cara tuang. Kalau metode sebar, itu dia punya sampel yang dalam bentuk cairan seperti apa? Darah hewan, atau mungkin tanah, ya, atau tanah yang kita sudah larutkan di dalam air, atau apa, susu, misalnya air susu, toh, atau ya air, atau air kali, atau air sungai, atau air minum misalnya. Nah, kita ambil pakai pipet, ya, kemudian kita taruh di atas, kita pipet dia di atas ini media agar. Media agar itu seperti ini, ya. Media agar sebentar. Nah ini, lihat ini ada macam-macam, ya. Ini media agar. Ini petri dish namanya. Di dalamnya kita sudah isi dengan media. Media ini berisi semua nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Ada media yang khusus untuk bakteri, ada media yang khusus untuk jamur, dan di warna bisa macam-macam. Kebanyakan kita bisa lihat warnanya kuning seperti ini, tapi ada yang warnanya bisa merah, oranye, hijau, macam-macam. Jadi media itu macam-macam. Ya. Ini contoh yang lain. Nah, ini media yang masih bersih, belum kita tanam atau belum kita inokulasi dengan bakteri apapun. Jadi ingat ya, saya sudah perkenalkan satu istilah. Kalau kalian dengar atau baca istilah inokulasi, itu berarti artinya kita mau tanam, kita mau kulturkan, kita mau kembang biakan mikroba, tapi bukan kembang biakan di alam, kembang biakan di dalam media agar. Seperti itu. Ini nanti kalau kita sudah tanam dia dengan bakteri, nanti dia akan tumbuhnya seperti ini. Yang ini masih menumpuk, belum terpisah. Nah, ini yang sudah memisah, yang titik-titik ini. Kita mau itu yang seperti ini. Yang dia sudah terpisah, koloninya sudah terpisah. Supaya lebih mudah untuk kita isolasi. Nah, contoh lain ini. Ini kan masih menumpuk ini. Nah, kita ambil itu yang satu-satu ini. Nah, contoh lain ini. Lihat. Jadi yang kita mau itu tampilannya seperti ini. Jangan yang menumpuk semua seperti ini. Nah, ini belum terpisah. Kita belum tahu ini berbagai macam mikroba masih bercampur. Tapi kita mau itu yang dia sudah terpisah seperti ini supaya lebih mudah untuk kita ambil. Seperti itu. Jadi kalau agar sebar, kita tetesi dia, pipet, tempatkan itu sampel atau larutan di atas media agar, terus kita pakai ini, besi ini disebut dengan batang L, itu ada di laboratorium juga, di lab TPT ada, dia batang plastik, bisa warna biru atau bisa juga dari besi, dan dia bentuknya L, makanya orang bilang batang L. Baru kita pakai itu batang untuk kita ratakan dia di seluruh permukaan agar. Nah, kalian bisa lihat dia punya gambar. Kemudian setelah itu kita akan inkubasi. Kalau kalian dengar kata inkubasi artinya apa? Kita simpan dia di dalam suhu yang tepat. Kayak misalnya saya kalau E. coli yang mungkin 37 derajat, hampir sama dengan suhu normal manusia. Karena memang dia kan bersemayam lebih banyak di dalam usus besar kita misalnya. Seperti itu. Tetapi bakteri-bakteri yang lain, ya dia punya suhu optimum sendiri. Jadi kalian harus tahu, oh kalau bakteri ini, yang saya mau ambil ini bakteri apa? Kita harus tahu dia punya suhu. Karena nanti kita akan setel itu di oven atau di inkubator. Tapi setelah 24 jam atau 48 jam akan muncul di permukaan ini seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau dengan cara tuang? Kalau tuang itu perhatikan, kalau sebar ini kan media agarnya sudah ada, sudah padat, baru kita taruh itu larutan.
Tetapi kalau agar tuang, itu beda. Dia punya agar itu masih cair, belum memadat. Kita campur juga bersama-sama dengan kita punya sampel. Tapi pastinya usahakan agar dia punya sampel itu, dia punya agar itu jangan terlalu panas. Karena kalau masih terlalu panas, terus kita taruh kita punya sampel, nah kan ada mikroba di dalam. Mikrobanya bisa mati karena terlalu panas. Jadi biasanya kita tunggu dulu dia punya agar itu kayak istilahnya itu suam-suam kuku ya, jadi masih hangat, tidak terlalu panas, tapi jangan juga terlalu dingin. Jangan sampai dia sudah keburu memadat. Nah, jadi dia masih hangat-hangat, tapi jangan terlalu panas. Baru kita tuang di petri dish, baru kita pipet kita punya larutan, terus sudah kita tutup dan kita campurkan itu petri dish. Nah, dengan cara seperti apa? Kita ubah atau kita apa istilahnya? Kita ratakan dia di atas meja dengan ukuran dengan angka 8. Ini mungkin sulit untuk saya sebentar. Oke, mungkin saya stop share dulu. Kalian lihat ya. Ini kalau misalnya saya pakai HP. Nah, ini petri dish. Bentar. Saya kasih ini spotlight dulu supaya sebentar ya. Oke. Nah, jadi contohnya seperti kalau ini petri dish. Saya lihat tidak. Oh, oke, begini ya. Petri dish, kita sudah tetes, kita taruh dulu medianya, terus kita tetesi dengan sampel, kita tutup, kemudian kita campurkan dia di atas, taruh di atas meja, terus kita putar dia dengan angka 8. Angka 8 secara perlahan. Nah, gitu ya. Supaya dia bisa bercampur merata. Nah, setelah itu sama juga kita inkubasi dia. Inkubasi dia di dalam oven. Biasanya mungkin kita bisa 24 jam. Biasa kalau untuk ideal itu kita kasih 24 jam. Nah, makanya kenapa praktikum yang berhubungan dengan mikroba ini bukan berarti satu hari kita bisa selesaikan, tidak bisa. Kadang-kadang satu hari itu kita cuma berapa belas menit atau setengah jam, tapi nanti ulang-ulang selama beberapa hari. Jadi setelah kita sudah inkubasi, kita tunggu 24 jam. Besok baru kita lihat, buka itu inkubator, buka itu oven, kita lihat dia sudah bertumbuh atau belum. Nah, sekarang mungkin saja kalian bertanya, Pak, kapan saya mau pakai yang sebar, kapan saya mau pakai yang tuang? Karena ini kan ada dua metode. Metode mana yang paling tepat? Nah, di sini tidak ada metode mana yang paling benar, metode mana yang paling tepat, tetapi metode mana yang paling sesuai. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan saya punya mikroba atau sesuai dengan saya punya sampel. Jadi misalnya seperti ini. Kalau yang mau kalian ambil itu ada bakteri yang aerobik, ini saya kurang tahu kalian sudah dapatkan istilah ini atau belum, aerobik, anaerobik. Aerobik artinya bakterinya harus hidup menggunakan oksigen. Nah, kalau dia menggunakan oksigen, berarti sebaiknya kalian menggunakan agar sebar. Agar sebar, ya. Kenapa? Karena kalau agar sebar, lihat, dia kan cuman hidup di permukaan. Di permukaan berarti dia masih bisa dapat udara. Udara yang ada pada itu tutupan, yang jarak antara permukaan agar dengan tutupan dari petri dish. Dia masih bisa bernapas. Nah, jadi kalau kalian mungkin saja yang mau diambil itu mikroba yang dia aerobik, butuh oksigen, berarti lebih baik kalian pakai cara yang pertama, agar sebar, yang spread plate. Tetapi kalau misalnya saja yang kalian mau lihat atau yang kalian mau ambil itu bakterinya macam-macam. Ada yang butuh oksigen, tapi ada juga yang tidak butuh oksigen, ya, anaerobik atau mikroaerofilik. Mikroaerofilik itu artinya dia butuh oksigen tetapi mikro, sedikit sekali. Nah, itu berarti kalian bisa pakai pour plate, tuang. Karena apa? Nanti yang aerobik dia bisa tumbuh di permukaan agar, sedangkan yang anaerobik dan mikroaerofilik dia bisa tumbuh di dalam agar itu sendiri. Nah, kalau untuk kalian, ini kan mungkin kebanyakan kalian akan berhubungan dengan mikroba yang selalu melakukan fermentasi. Toh? Kayak misalnya saja kalau kita mau membuat pakan ternak, itu kan kebanyakan kita menggunakan mikroba yang akan memfermentasi. Itu bahan baku
pakan. Nah, kalau dia mau fermentasi berarti sudah pasti dia anaerobik. Nah, berarti lebih tepatnya kita harus menggunakan yang metode yang kedua. Cara tuang atau pour plate. Ingat itu baik-baik ya. Tetapi kalau misalnya saja kalian rasa bahwa saya mau yang aerobik semua, ya berarti spread plate. Nah, tetapi kalau biasa untuk fermentasi, itu berarti ingat harus pour plate. Ya, atau metode agar tuang. Nah, tetapi ya itu perbedaan yang pertama. Nah, terus perbedaan yang kedua dari segi teknis, kalau kalian mau pakai agar sebar, berarti yang kalian pipet itu hanyalah senilai 0,1 mililiter di setiap petri dish. Pokoknya kalau tidak jelas, silakan tanya lewat chatting saja, karena saya matikan semua mic kalian. Kenapa cuma 0,1? Karena kita sudah asumsikan atau kita sudah prediksikan bahwa bakteri hanya akan tumbuh di atas permukaan agar. Nah, itu kan tidak terlalu luas. Nah, tetapi kalau pour plate, karena kita mau menanamkan atau kita mau menginokulasi ini bakteri di permukaan agar sampai di dalam agar juga, berarti kita butuh sampel lebih banyak. Berarti nanti yang kita pipet bukan 0,1 mililiter, tetapi cuma 1 mililiter tetapi 1 mililiter, bukan 0,1 mililiter. Ingat ya, itu dia punya perbedaan. Sampai di sini saya harap semua bisa mengerti ya. Jadi ada dua cara, sebar dan tuang. Sebar kita taruh di atas permukaan agar. Kalau tuang kita campurkan itu sampel, itu larutan, kita pul larutan sampel bersama-sama dengan agar yang masih hangat, yang masih cair. Kemudian cara sebar ini lebih cocok untuk bakteri yang aerobik, yang suka oksigen. Tetapi kalau yang agar tuang itu lebih cocok untuk bakteri yang aerobik juga dan yang anaerobik, yang tidak suka oksigen. Nah, kemudian dari segi teknis, ketika kita mau menginokulasi dia punya sampel, kalau untuk sebar, yang kita kasih cuma 0,1 mililiter saja, sedangkan untuk yang agar tuang, kita kasih 1 mililiter. Karena dia punya luas penampang lebih tinggi, ya toh? Karena itu bakteri dia harus tumbuh di permukaan agar dan juga di dalam agar. Nah, itu kan pasti lebih luas tuh, lebih banyak. Dia punya lahan untuk bertumbuh. Makanya kita kasih dia 1 mililiter. Tetapi kalau cara sebar, karena dia cuma tumbuh di atas permukaan agar, kita cukup kasih 0,1 mililiter saja. Begitu ya. Nah, ini contoh. Jadi agar ini terlalu banyak ya, ada terlalu banyak agar di luar sana, ada terlalu banyak jenis-jenis. Tetapi mungkin sebagai pengenalan dulu, ini saya kasih contoh yang paling sering kita gunakan. Lihat, yang pertama ada nutrien agar. Nutrien agar ini dia punya kemasan. Nah, ini kalau kita sudah buat taruh di petri dish. Nutrien agar ini adalah media yang paling umum atau paling sering kita manfaatkan untuk menanam apa? Bakteri. Ingat ini baik-baik. Siapa tahu nanti di ujian praktikum kalau ada, saya akan tanya ini. Nah, jadi kalau nutrien agar itu biasanya untuk menanam bakteri. Tetapi Pak, kalau misalnya yang saya mau tanam itu adalah jamur. Karena kan banyak sekali tuh, kalian sudah dengar penjelasan di kuliah teori, ada aspergillus ya toh yang paling sering mengkontaminasi. Nah, yang dia itu sangat-sangat toksik atau beracun. Nah, kalau jamur itu kita tanam di media yang berbeda. Namanya media PDA, potato dextro agar. Ini dari kentang. Jadi biasa kalau medianya yang sudah jadi, satu botol seperti ini kalau 1 kilogram itu dia 1, sekian juta. Nah, tetapi kalau kita mau buat sendiri itu memang lebih murah, tetapi lebih ribet. Karena itu kita harus pakai kentang, kalian rebus kentang, terus kalian peras dia punya ekstrak itu, terus tambah lagi dengan gula dextrosa, baru kita masak di panci. Nah, setelah kita masak baru kita taruh dengan agar-agar, beli saja agar-agar yang putih itu, yang swallow globe itu, kita campurkan dengan agar, kita aduk-aduk dia di atas panci itu dalam kondisi hangat. Setelah itu kalau sudah jadi, kita taruh di wadahnya, baru kita sterilisasi. Jadi ingat sekali lagi media nutrien agar atau biasa orang bilang Na. Na itu nutrien agar. Itu untuk tanam bakteri. Sedangkan kalau PDA itu untuk tanam jamur atau fungi. Saya harap ini semua sudah jelas ya.
Nanti kalau masih kurang jelas, bisa lihat lagi ini video rekaman. Nah, ini adalah berbagai macam media-media yang lain. Ada watch cow blood agar, kalau cow blood agar itu berarti dari darah sapi. Itu biasanya kalau kita mau tanam bakteri-bakteri yang sifatnya parasit yang menyebabkan penyakit. Ini cuma sekedar kalian lihat saja bahwa dia warnanya macam-macam ya. Jadi media itu ada terlalu banyak jenisnya, tergantung kita punya kebutuhan. Nah, kemudian mungkin kalian juga akan menggunakan ini, McConkey agar, itu juga sering orang gunakan. Salt agar garam, kita tambah dengan garam sedikit. Dari darah itu juga sudah biasa, tapi itu mungkin untuk teman-teman di K1. Mereka biasa pakai itu agar yang sudah dicampur dengan biasa darah sapi atau darah domba. Untuk kita mau lihat bakterinya, bakteri yang menginfeksi tubuh kita atau tubuh hewan melalui pembuluh darah. Ini macam-macamnya di sampel. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian mengisolasi? Tadi kan kita sudah inokulasi, toh? Kita sudah tanam seperti ini, ya kan? Kita sudah tanam, kalau ini koloninya sudah tumbuh. Nah, sekarang bagaimana kalian pisahkan dia? Karena ini kan ada macam-macam. Kayak tadi kan? Sebentar, ini pasti saya harus bolak-balik share di ini. Nah, kan tadi kita sudah tanam, toh? Jadi kayak misalnya saja ini. Yang ini pasti pakai, ini sepertinya pakai porpelete, metode agar tuang. Karena ini ada di permukaan, tapi yang ini sepertinya dia di dalam agar. Nah, jadi ini kayaknya dia pakai metode agar tuang. Nah, sekarang kita sudah tanam seperti ini, ya perhatikan baik-baik. Kita sudah tanam seperti ini, terus dia punya koloni sudah terpisah. Tadi Pak sudah bilang kita tinggal ambil saja, pakai jarum OC, kita ambil satu koloni. Kita ambil satu koloni, kemudian, oke Pak ganti lagi ke sini. Setelah kita ambil satu koloni, langsung kita gores dia di media yang baru, seperti ini. Nah, ini media yang baru, toh. Kita ambil media yang ini, terus kita gores yang tadi itu, kita gores yang tadi kita sudah ambil, kayak misalnya saja warna apa? Warna merah, ya. Nah, ini. Misalnya saja kita mau ambil yang warna oranye, merah oranye ini, nah, yang di tengah-tengah ini. Kita ambil pakai jarum OC secara perlahan-lahan, atau kalau ini terlalu dekat dengan koloni yang lain, kita ambil yang memisah, nah, yang pinggir ini, toh. Kita ambil yang ini saja, secara aseptis, nanti baru saya jelaskan teknik aseptis. Kita ambil dia, terus kita gores. Gores di media yang baru. Nah, gores ini ada berbagai macam cara. Bisa gores T, seperti ini. Kalian lihat dia punya anak panah ini. Bisa gores kuadran, kita bagi jadi 4. Kalau gores T, kita bagi jadi 3. Ini Petri dish. Jadi biasa Petri dish kalian, supaya bisa membantu, mempermudah kalian bisa pakai spidol. Kalian gambar di bawah itu Petri dish, buat jadi T, yaitu huruf T ini. Kuadran kalian bagi jadi 4. Kalau radian, lihat ini kalian sudah gores dia zigzag begini, terus kalian gores lagi dia garis lurus. Nah, lihat saya dari poinnya anak panah. Kalau gores sinambung, kalian gores satu kali saja, zigzag, tidak terputus. Itu yang D. Ini yang D, ini yang paling gampang, yang paling sering orang buat. Nah, setelah kita gores, sama lagi kita inkubasi lagi, tunggu lagi satu hari lagi, besok lagi baru kita lihat. Nah, kalau kita lihat, kalau memang hasil kita bagus, tampilannya akan seperti ini. Ini berarti dia pakai metode kuadran, ya. Jadi dia lihat, dia gores di sini, terus dia gores lagi, ambil sedikit dari sini, dia gores satu kali, dia gores di sini, terus dia gores lagi di sini. Nah, jadi kalau tadi kita pakai metode gores, mengerti ya? Ya, kalau kita sudah gores seperti ini, nanti bakteri yang tumbuh akan seperti ini. Beda ya, lihat. Ini beda dengan ini. Ini kan karena kita baru tanam pertama kali, pakai metode sebar atau tuang. Nah, tapi kalau kita sudah mau purifikasi dia, kita sudah mau murnikan dia, itu kita pakai gores yang tadi. Nah, kalau gores, lihat, kalau goresnya benar, dia harus seperti ini. Pertama tebal, terus lama-kelamaan dia sudah mulai terpisah. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa saya punya isolat, ini isolatnya sudah murni. Nah, caranya adalah kita lihat di sini. Apakah ini koloni semua ini konsisten? Lihat, dari dia punya warna. Kalau ini
Kalau ini kan coklat, sampai di sini juga sama coklat, sampai di sini juga coklat. Ini berarti sudah bisa kita pastikan bahwa isolat kita sudah murni. Tapi Pak, kalau belum murni dari mana kita tahu? Kalau belum murni, kalau isolat kita belum murni, itu artinya isolat kita masih bercampur dengan spesies-spesies yang lain. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita isolat sudah murni, belum murni? Itu kalau dia punya warna berbeda-beda. Ini tadi ada coklat. Tapi tiba-tiba waktu saya gores, kok tiba-tiba ada muncul yang kuning, kok tiba-tiba muncul ada merah. Itu berarti isolat kita belum murni. Nah, kalau belum murni, Pak, apa yang harus kita lakukan? Kalau belum murni, berarti kita buat lagi ulang. Kita pakai jarum OC lagi, kita ambil itu koloni yang berbeda tadi, yang warnanya beda itu, kita ambil dia, kita gores ulang lagi. Gores terus di media yang baru, terus inkubasi lagi dia, terus besok buka lagi oven, lihat lagi. Pokoknya kita harus buat berulang-ulang, sampai kapan dia punya warna semua sudah sama. Jadi kalau warnanya belum sama, berarti kita buat ulang lagi. Kita buat ulang terus. Nah, jadi kayak misalnya tadi, kita buat, kan ada warna coklat dan warna kuning misalnya, itu kan warnanya berbeda, berarti ada kemungkinan dia dua spesies yang berbeda, berarti kalian harus gores ulang lagi, gores ulang, ambil satu yang kuning, taruh di media yang baru, terus ambil lagi satu yang coklat, taruh lagi di media yang baru lagi, terpisah. Nah, begitu. Kalian buat ulang, sampai kapan dia sudah dapat warna yang konsisten. Jadi kalian tinggal gores dia terus. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang bahwa kalau kita berhubungan dengan mikroba tidak bisa satu hari selesai. Kadang-kadang harus berhari-hari. Kadang-kadang tidak lama. Dalam satu hari itu tidak lama dia punya durasi, tetapi itu banyak hari. Jadi ini hari setengah jam, besok lagi setengah jam, lusa lagi setengah jam. Kadang-kadang seperti itu. Makanya ini penting untuk saya kasih dulu ini materi pengantar, supaya nanti di praktikum kita bisa langsung eksekusi tanpa membuang waktu terlalu banyak. Sampai di sini semua paham ya? Tapi beruntung kalau waktu kita isolasi itu terus kita ambil, kita gores satu kali, dia langsung murni. Nah itu berarti kalian paling cuma butuh waktu 2 hari saja. Tapi kalau kalian gores pertama kali, dia belum murni, berarti kalian harus gores lagi sampai berapa kali. Nah itu tergantung kalian punya skill atau kalian punya keterampilan. Jadi kadang-kadang kalau yang masih baru, masih latihan, kita bisa pakai gores sinambung. Nah, terus nanti kalau sudah mulai mahir, kita bisa pakai goresan T. Kalau gambar yang tadi itu dia pakai goresan T ya. Terus kalau yang lebih sulit lagi itu goresan kuadran dan goresan radian. Nah, itu berarti kalau mereka sudah mahir, jadi kita gores itu dia otomatis langsung murni. Nah, tapi kalau gores sinambung ini biasanya tingkat kemurniannya masih rendah. Jadi kalau kita gores ini mungkin kita harus gores lagi berulang-ulang. Tapi kalau orang yang sudah mahir, dia bisa gores pakai yang metode A, B, C, dan itu gores satu kali biasanya sudah langsung dapat yang murni. Baik, sampai di sini mungkin semua mengerti ya. Saya kasih waktu dulu untuk lihat ini. Jadi ini dia punya tekniknya. Nah, teknik ini tidak hanya akan kalian pakai untuk metodenya saya saja, praktikumnya, tetapi nanti akan ada lagi praktikum dari pengajar yang lain. Sama juga, kalian akan diminta untuk menanam bakteri ataupun jamur di dalam media. Nah, Pak, sekarang bagaimana kalau tanam jamur? Kalau jamur dengan bakteri beda tidak? Beda. Kalau bakteri kita pakai gores seperti ini, tetapi kalau jamur itu paling gampang. Jamur itu tanam dia terlalu gampang. Media yang tadi lihat ini media PDA atau untuk jamur. Itu gampang saja, kalian tinggal ambil pakai jarum. Jarumnya namanya jarum N, jarum N. Terus kalian tinggal digerus saja di hifa dari jamur. Hifa itu tahu ya, kita sudah ajar di biologi, hifa itu kan kayak kapas dari jamur. Kalian ambil dia sedikit, terus kalian tinggal tutup saja, tinggal tutup sedikit di tengah. Selesai, tidak perlu gores. Jadi kalau jamur itu paling gampang. Jamur tinggal kalian ambil saja, dia punya kapas, itu dia punya hifa itu, terus kalian tinggal tempatkan saja di tengah media. Tidak perlu digores. Nah, kalian kasih titik saja di tengah, nanti lama-kelamaan besok atau ini 48 jam, 2 hari setelah itu, dia akan tumbuh, menyebar, memenuhi ini media. Seperti ini. Kayaknya saya sudah pernah
posting dia punya video di YouTube sebelum UTS kan. Jadi tolong ditonton lagi seperti itu. Sampai di sini harap semua sudah bisa paham. Nah, ini kalau kita mau mengisolasi. Nah, dan kita mempurifikasi. Purifikasi itu artinya kita memurnikan. Murnikan itu artinya kita mau mendapatkan isolat bakteri atau spesies bakteri yang terpisah, yang murni. Seperti itu. Tetapi seringkali kita tidak mau mengisolasi. Saya hanya mau hitung saja jumlah bakteri. Nah, saya tidak perlu tahu mau spesiesnya apa, tapi saya mau menghitung dia punya jumlah bakteri. Karena apa? Di dalam saya punya pakan ini sudah ada aturan misalnya bahwa tidak boleh mengandung E. coli dengan jumlah sekian. Tidak boleh mengandung salmonella sejumlah sekian. Tidak boleh mengandung mikroba jumlahnya sekian. Nah, itu berarti kita tidak perlu menggunakan metode gores atau metode isolasi seperti ini, tetapi kita menggunakan teknik yang namanya, sesuai dengan judul tadi, teknik yang namanya total plate count agar. Total plate count agar ini, dia mengkombinasikan antara metode isolasi dengan perhitungan bakteri, serial pengenceran. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau total plate count agar, ini dia, sebentar, saya tulis dulu begini, total plate count agar. Biasa orang tulis dalam kurung TPC, total plate count agar. Tujuannya untuk apa? Menghitung jumlah mikroba dalam sebuah sampel. Perhatikan baik-baik ini. Nah, itu tujuannya untuk menghitung jumlah mikroba dalam sebuah sampel. Caranya seperti apa? Tekniknya. Teknik itu pertama kita bisa pakai metode isolasi. Kalian mau pakai metode sebat atau tuang, terserah, tergantung mikrobanya tuh. Kalau memang kalian merasa bahwa mikrobanya itu bisa anaerobik, bisa fermentasi, berarti pakai saja yang agar tuang. Metode isolasi, sebentar. Serial pengenceran dulu. Serial pengenceran diikuti dengan metode isolasi. Ini dia punya. Ini dia punya tekniknya. Jadi total plate count agar itu tujuannya untuk apa? Menghitung jumlah mikroba dalam sebuah sampel. Nah, dia punya teknik itu, teknik yang pertama, kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan serial pengenceran. Kemudian kita ikuti dia dengan tahap yang kedua, yaitu metode isolasi. Nah, apa itu serial pengenceran? Serial pengenceran itu mungkin kalian sudah belajar di kimia ya. Encer kan berarti kita tambahkan dengan air secara bertahap, secara berseri, secara episode begitu toh. Nah, kalian nonton serial TV episode sinetron, ini hari episode 1, besok episode 2. Nah, sama juga. Ini kita encerkan, tapi encerkannya bukan satu kali, tapi kita encerkan pakai episode. Tahap 1 kita encerkan pakai air berapa mili. Yang berikut kita encerkan lagi, yang pindahkan lagi ke tabung berikut. Pindahkan lagi ke yang berikutnya lagi. Nah, itu yang disebut dengan serial pengenceran. Jadi bukan pengenceran secara seketika seperti itu. Nah, kenapa kita harus encerkan? Karena kita lihat kalau sampelnya itu terlalu banyak mikroba, sebentar ya, saya kasih dulu. Karena kalau misalnya sampel kita itu terlalu padat, kita tidak akan bisa menghitung bakteri. Sebentar, saya lihat dulu contoh supaya kalian bisa lihat. Nah, ini. Sebentar.
Nah ini. Kalau seperti ini, kalian lihat dia punya tampilan yang di tengah ini. Lihat saya punya kursor ya. Oh ya ini. Kenapa kita harus lakukan serial pengenceran? Karena kalau kita punya sampel itu mengandung mikroba dengan jumlah yang sangat banyak, nanti kalau kita tanam di agar seperti ini, nanti dia lihat, dia tidak memisah tuh, kita akan sulit untuk menghitung. Makanya kita harus encerkan, supaya nanti setiap kali kita encerkan, dia punya mikroba semakin sedikit, sehingga nanti kita bisa menghitung dengan lebih mudah. Nah, lihat ini. Ini kan terlalu padat. Kita encerkan supaya dapat seperti ini. Terus kita encerkan lagi dapat seperti ini, kita encerkan tambah lagi, terakhir di koloni sangat sedikit. Jadi salah satu aspek yang harus diperhatikan kalau kita mau praktikum yang tadi, kita mau melakukan TPC, total plate count agar yang tadi, kita mau menghitung jumlah bakteri, kita harus bisa pastikan bahwa kita punya bakteri itu jangan terlalu padat seperti ini, tapi jangan juga terlalu jarang. Kalau terlalu jarang berarti itu dia tidak representatif, tidak bisa mewakili jumlah mikroba yang sebenarnya di dalam sampel kita. Jadi dia itu harus minimal seperti ini atau yang seperti ini. Yang di tengah ini, yang diagonal ini. Nah, kalau terlalu padat kita sulit menghitung, kalau terlalu sedikit dia punya jumlah bakteri, itu pun jumlahnya tidak akan representatif. Seperti itu. Nah, sekarang kalian harus tahu bagaimana caranya melakukan serial pengenceran. Pertama, saya harus memperkenalkan dulu konsep mengenai tindakan aseptik. Kalau kita mau melakukan semua tadi, serial pengenceran, kita mau tanam bakteri yang tadi pakai agar puang, agar sebar, dan lain sebagainya, itu kita harus menggunakan teknik aseptis. Perhatikan baik-baik. Ini masih sama ya, dari CPMK. Nah, jadi apa itu mikroorganisme? Itu artinya makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, ini mungkin saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan ini, sudah sempat saya jelaskan juga di semester 1. Nah, prinsip dasar dari kita bekerja dengan mikroba itu adalah begini. Kita harus menganggap bahwa semua mikroba itu berpotensi patogenik. Patogenik itu artinya apa? Berbahaya. Sehingga kita harus kerja itu pakai protokol kesehatan. Jadi jangan kita pikir bahwa oh, ini kan bakteri yang untuk membuat keju, oh ini bakteri yang untuk mau buat roti, oh tidak apa-apa. Tetap mau bakteri yang baik maupun bakteri yang jahat, kita harus selalu menganggap bahwa dia itu bakteri jahat. Sehingga bagaimana caranya kita menangani dia? Kita harus pakai tindakan yang aseptis. Harus mengikuti prokes, sarung tangan, masker. Jadi bukan karena baru corona saja baru kita pakai ini masker. Di dalam lab pun, kalau yang namanya kita bekerja di dalam lab, dari dulu orang sudah pakai itu. Masker, sarung tangan, semua semprot dengan alkohol. Itu semua kita kalau bekerja dengan mikroba. Ingat itu baik-baik ya. Biar sekalipun kalian punya bakteri, itu bakteri yang tidak menyebabkan penyakit sekalipun, tetap kita harus menggunakan dia punya protokol. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan ini? Pekerjaan menangani mikroba secara steril. Nah, di sini saya mau memperkenalkan beberapa istilah. Saya kasih waktu dulu untuk kalian baca dulu ya, 5 menit. Oke, saya semua sudah baca ini. Jadi perhatikan ya. Sorry tadi Pak, sebentar. Nah, ada istilah dekontaminasi. Apa itu artinya dekontaminasi? Itu proses menghilangkan atau mengurangi jumlah mikroorganisme pada suatu daerah atau permukaan. Nah, dekontaminasi itu bisa kita lakukan dengan cara pertama pembersihan. Pembersihan ini sebenarnya kalau dibilang kalian kasih bersih, itu kalian cuma memindahkan saja. Jadi kalau misalnya ada kotoran di atas meja, kalian pakai kain pel, lap dia, terus kan kalian peras di ember. Itu berarti mikrobanya sudah berpindah dari meja ke air perasan, air pel. Ya, terus kalian buang itu air pel di luar, berarti mikrobanya sudah berpindah ke luar. Jadi semuanya bersih itu artinya kalian cuma pindahkan saja dia punya bakteri tanpa kalian matikan. Jadi itu beda antara ini beda antara bersih dengan dekontaminasi. Dia tidak sama. Jadi kalau bersih kalian cuma kasih pindah saja dia. Tapi kalau dekontaminasi itu artinya kita mau mengurangi, bahkan kita mau mematikan dia. Nah, ini ada berbagai macam istilah.
Kalau disinfeksi itu kita mengurangi mikroorganisme dengan cara apa? Kita matikan dia. Nah, matikan dia yang berada di atas benda mati. Jadi misalnya seperti ini. Bakteri di kita punya bakteri di atas meja kita, atau bakteri atau di atas kursi, ya toh. Nah, kita semprot dia dengan alkohol, itu berarti kita disinfeksi dia. Nah, tapi kalau antiseptis itu artinya kalau kita taruh di atas kita punya kulit, di atas benda hidup. Misalnya saya kalau kita taruh hand sanitizer. Hand sanitizer itu kita taruh di atas kita punya tangan. Tangan kita kan bukan benda mati, tapi benda hidup toh. Berarti itu bukan disinfeksi, tetapi kita antiseptik atau antisepsis sama saja. Kalau asepsis itu biasanya lebih berhubungan dengan dunia pembedahan. Jadi kalau orang mau operasi manusia, operasi hewan, nah itu biasanya pakai istilah asepsis. Nah, jadi kita pakai alkohol, kita bersihkan dulu, sterilkan dulu, itu alat-alat bedah, itu asepsis. Kalau sterilisasi, kita hilangkan itu mikroba dengan cara mematikan. Mematikan dengan cara apa? Bisa dengan menggunakan alat sterilisasi. Seperti apa? Seperti autoclave. Nah, ini berbagai macam cara aseptik ya, dan disinfektif. Nah, cara-cara yang aseptik ini seperti ini. Kita mau tuang media yang tadi itu, yang kita mau buat media di Petri dish, kita tuang, kita harus pakai bunsen. Supaya kita pastikan, jangan sampai lihat ini, cara tuang media ya. Kita nyalakan api bunsen, kita buka itu media pun, kita buka itu media harus dekat dengan nyala api. Nah, supaya apa? Ketika ada mikroba masuk, dia harus melewati itu api dulu, berarti dia akan mati. Jadi dia tidak akan masuk mengkontaminasi ini media. Terus ketika kalian tuang juga ini media, tuang pun harus di dekat api. Baru kalian tutup dia dan kalian goyang dia punya cawan pakai huruf 8 supaya dia lebih rata dan lebih homogen. Jadi contoh teknik aseptis. Nah, ketika kalian mau gores dia, bakar dulu kawat OC. Nah, ini yang jarum OC ini, dia punya ujung agak membulat. Nah, bakar dia dulu sudah ini memijar. Kemudian kalian dinginkan dia dulu, baru kalian ambil itu koloni bakteri, baru kalian gores. Bisa dari sini, ini namanya media agar. Kalau ini namanya agar miring. Kita taruh dia di tabung reaksi, baru kita kasih miring dia. Nah, jadi terserah, kita bisa dari agar miring ke cawan Petri, atau kita dari cawan Petri ke agar miring juga sama saja. Intinya, semuanya itu dilakukan dengan cara yang aseptis. Jadi lihat, kita bakar dulu, bakar habis, jangan masih panas-panas kita langsung ambil, nanti sama saja bakterinya mati semua. Tunggu dia dingin dulu, baru kita ambil pun bukan, jangan kita buka ini Petri dish besar lebar-lebar, bukanya setengah saja. Kita ambil, setelah itu baru kita gores. Gores habis baru kita tutup, kemudian OC-nya jangan lupa untuk kita bakar kembali. Untuk matikan kembali dia punya bakteri. Jadi itu berbagai macam tindakan aseptis ya. Jadi kita tuangkan semua itu pakai api bunsen. Kemudian tangan kita juga harus secara berkala kita semprot dengan alkohol. Nah, ini seperti itu. Nah, ini berbagai macam alat yang akan kalian gunakan di lab. Saya perkenalkan dulu, ini yang jarum OC, ini untuk ambil bakteri, ini yang tadi saya bilang jarum N untuk ambil jamu. Jadi kalian cuma sentuh saja, jadi tidak perlu harus congkel. Kalian sentuh saja di itu hifa dari jamur. Sebentar, baik saya tunjukkan saja. Nah ini contoh dari jamur. Nah ini, jadi nanti kalian tidak perlu harus congkel, kalian pakai yang tadi, yang jarum N itu, yang jarum yang ini, kalian cuma sentuh saja, sentuh di salah satu koloni. Ini semua koloni yang sama. Nah, ini loh Pak, kok warnanya merah? Ya, kok warnanya berbeda? Ini ada warna putih, ada warna hijau. Nah, ini semua dari koloni yang sama. Ini dia punya hifa yang warna putih, sedangkan yang warna hijau ini yang dia punya spora. Sporanya sudah masak, makanya kenapa dia berwarna seperti itu. Kalian tinggal ambil itu jarum N, tusuk saja sedikit di yang spora ini, tusuk saja. Terus sudah kalian tinggal tusuk kembali di media yang baru. Ini nanti kalian akan bekerja nanti ketika kalian sudah mau tanam yang aspergillus. Ini berbagai macam aspergillus ya. Nanti seperti ini.
Ini HIFA yang lebih tebal lagi. Jadi kalian tinggal pakai jarum N tadi, sentuh saja sedikit dia punya HIFA atau dia punya spora, baru kalian tinggal tusuk saja di bagian tengah dari agar yang baru. Tidak perlu gores. Jadi ingat ya, kalau untuk jamur tidak perlu kalian gores. Nah, kemudian ini api bunsen, ada yang lebih maju lagi yang bentuknya seperti ini. Ini alkohol, sudah tahu ya. Terus ini yang teknik aseptis semua, harus selalu menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, ini yang Petri dish, ini labu Erlenmeyer, biasanya kita taruh media itu di labu Erlenmeyer. Hot plate pemanas, kita mau kasih panas. So, biasanya kalau kalian harus buat media sendiri ya, harus pakai ini hot plate. Tidak perlu pakai kompor lagi, itu lebih ribet lagi. Nah, ini yang media agar miring. Jadi kadang-kadang supaya tidak makan tempat, daripada kita pakai Petri dish yang lebih lebar, kita bisa simpan itu bakteri semua di agar miring, supaya lebih hemat. Hemat tempat maksudnya. Nah, ini yang cara kita gores ya, kita buka dia terus kita gores. Nah, kalau alat-alat yang lebih besar ini laminar airflow atau safety cabinet. Ini ada di ruangan sebelah di ruangan depan lab PTT itu. Jadi nanti kalau kalian bekerja dengan mikroba, itu kalian harus bekerja di dalam ini, laminar airflow. Ini dia ada sinar UV. Jadi sebelum kita kerjakan, kita nyalakan dulu sinar UV, tunggu 15 menit supaya bakteri semua mati. Setelah itu baru kita matikan, baru kita bekerja di dalamnya. Nah, bukan kita pun badan semua masuk, tidak. Hanya kita pun tangan saja yang masuk di sini. Kemudian ini inkubator atau oven. Kita mau inkubasi itu bakteri. Ini yang autoclave. Ini yang colony counter. Colony counter ini alat yang nantinya kita mau pakai untuk menghitung jumlah koloni mikroba. Jadi yang kita tadi itu sebentar. Kita mau menghitung jumlah mikroba. Sebentar. Nah ini, kalau kita sudah tanam seperti ini, nanti kita tinggal ambil satu Petri dish, satu bulatan, satu Petri dish. Kemudian kita taruh di bagian tengah ini, colony counter. Nah, kemudian kita nyalakan lampu supaya kita bisa lihat dia punya koloni. Terus sudah kita hitung sudah. Hitung dalam satu Petri dish ada berapa ratus atau ada berapa puluh jumlah koloni. Nah, kalau ini yang namanya autoclave, alat untuk sterilisasi. Nah, ini tidak perlu. Jadi itu berbagai macam alat yang saling berhubungan dengan mikroba ini. Jadi kalau kalian mau bekerja dengan mikroba, pasti alat-alat seperti ini yang akan kalian lebih banyak untuk berinteraksi dengan. Waktu lagi untuk lihat. Ini ada jarum OC, jarum N. Ini nanti materi semua akan saya posting ya. Nah, kembali ke tadi serial pengenceran. Kenapa kita harus buat serial pengenceran? Karena tadi saya sudah kasih tunjuk, kadang-kadang koloni itu terlalu tebal. Nah, kalau terlalu tebal, kita tidak akan bisa hitung. Makanya lebih baik kita encerkan dulu di air. Nah, supaya nanti kita bisa dapat jumlah atau ukuran koloni yang layak untuk kita hitung. Nah, pengenceran serial atau serial pengenceran digunakan untuk menghitung konsentrasi mikroorganisme atau mikroba. Karena tidak mungkin kita akan gunakan, karena tidak mungkin kita mau benar-benar menghitung jumlah mikroba. Kita hanya bisa memperkirakan saja. Kita mau sensus ini tidak mungkin. Karena bakteri sudah terlalu sedikit lah, sudah terlalu kecil lagi, jumlahnya sangat-sangat banyak seperti itu. Nah, prosedurnya adalah sampel kita encerkan pakai air pastinya, air steril ya. Kemudian kita inokulasi dia untuk mendapatkan jumlah koloni yang layak untuk dihitung. Air steril itu ini. Kalau kita mau steril, kita pakai autoclave yang tadi. Lihat ini autoclave. Kalau kita mau sterilisasi alat, seperti yang tadi itu, jarum OC, atau itu Petri dish, atau itu labu Erlenmeyer, kita sterilisasi pakai autoclave. Itu kita sterilisasi selama 30 menit. Dengan tekanan 1 atmosfer, suhu 121 derajat Celcius. Hafal ini sudah. Tetapi kalau yang mau kita steril itu adalah media, kayak media agar.
air misalnya. Nah, yang kita steril tetap sama pakai autoclave, 1 atmosfer 121 derajat Celcius, tetapi selama 15 menit saja. Karena kalau terlalu lama bisa saja dia punya media rusak. Jadi kita cukup 15 menit. Tetapi kalau untuk alat 30 menit. Ingat ini baik-baik ya. Autoclave, kita pakai autoclave yang ini. Autoclave yang ini. Lalu tekanannya 1 atmosfer, suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit untuk alat dan 15 menit untuk media. Itu kalau sterilisasi basah. Kita pakai air, dia kayak sampai panci yang kukus nasi begitu, tetapi ya lebih terkontrol seperti itu. Nah, kalau sterilisasi kering kita tidak mau pakai air, itu kita pakai oven. Nah, kita pakai oven, kita pakai suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Itu kalau kita mau pakai sterilisasi yang kering. Tapi biasanya sterilisasi kering lebih baik untuk alat saja. Karena kalau untuk ini media atau untuk bahan-bahan, lebih baik kita pakai sterilisasi basah. Karena kalau kita pakai oven, sterilisasi kering, 170 derajat selama 2 jam, bisa saja dia akan rusak. Seperti ini. Sampai di sini mungkin saya kasih waktu dulu, mungkin ada yang mau bertanya lewat chatting. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung? Ini sekarang kita sudah masuk ke punya inti ini. Jadi saya mau semua perhatikan baik-baik karena nanti saya akan kasih tugas. Tugas itu yang sebagai praktikum online sudah. Ada 4 nomor nanti. Jadi sebelum kita mau menghitung jumlah mikroba, kita harus membuat serial pengenceran dulu. Nah, prosedurnya tadi. Nah, kemudian sampai ke keempat ini, karena setiap koloni pada cawan agar secara teoritis tumbuh dari satu mikroorganisme, maka jumlah koloni atau unit pembentuk koloni itu mewakili jumlah mikroorganisme yang hidup atau viabel. Jadi di sini yang kita hitung bukan dia punya bakteri, tapi kita hitung dalam bentuk koloni dengan asumsi bahwa satu koloni bakteri itu berasal dari satu bakteri, satu individu bakteri. Jadi nanti kalau kita hitung itu kita pakai dia punya satuan adalah CFU, unit pembentuk koloni atau colony forming unit, CFU. Jadi ingat ya, dia punya satuan CFU. Nah, apabila faktor pengenceran diketahui, maka jumlah mikroorganisme per mililiter dalam 1 mililiter dalam sampel yang asli dapat kita hitung atau setidaknya dapat kita perkirakan. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini mungkin kalau ngomong seperti ini terlalu ini. Contoh. Steril pengenceran itu seperti ini, lihat. Misalnya saya kalian ambil 1 gram tanah. 1 gram tanah kalian larutkan di dalam 9 ml air. Itu berarti 1 di dalam 10. Dapat dari mana itu 10? Dapat dari 1 tambah 9. Jadi 1 yang 1 gram ini per 1 tambah 9 totalnya. Berarti 1 tambah 9, 10. Berarti 1 per 10, 1 per 10. Kemudian kalau yang dari 1 ini, kita ambil lagi 1 mililiter, taruh lagi di sini, 9 mililiter, berarti dia 1 per 100. Kita ambil lagi 1 mililiter, taruh lagi di tabung ketiga, berarti dia 1 per 1000. Kalian tinggal bagi-bagi saja 1000, bagi-bagi saja dengan 10. Jadi 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000, tambah lagi ini 10.000, seterusnya. Sampai tergantung dari jumlah tabung. Lihat, karena ini ada berapa tabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia akan ada 1 pangkat berapa? 100 juta ya? 1, ya 8. Karena 80 tuh lihat. Jadi kalau ada ini berapa? 8 tabung, 3, 6, 8. Berarti nanti 1 per nolnya 8. 1 per berapa? 100 juta. Nah itu dia punya faktor pengenceran. 1 per 100 juta atau dengan kata lain 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8. Tolong ini konsep matematika harus kuat. Karena mau menghitung ini konsep matematika sederhana harus bisa. Dan juga konsep pengenceran yang mungkin saya sudah pernah kalian lakukan waktu praktikum kimia semester 1.
Jadi ini yang paling gampang, ini yang paling gampang. Jadi lihat, 1 gram di dalam 9 ml, berarti 1 per 10, 10. Terus yang ini kita ambil lagi 1, taruh masuk di sini, berarti 1 per 100. Masuk lagi ke sini, berarti 1 per 1000. Jadi terakhir, faktor pengencerannya adalah 1 per 100 juta. Nah sekarang bagaimana kalau contoh yang lain? Yang, sorry, ini tadi. Oke, ini total plate count agar yang tadi saya sudah sempat jelaskan tadi untuk menghitung jumlah koloni mikroba dalam media agar. Kita pakai koloni counter. Ini ada juga di lab kita. Jadi yang bulatan ini tempat untuk kita taruh kita punya media agar. Terus kita nyalakan lampu, kita tinggal hitung sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh kasus ya? Perhatikan seperti ini, lihat. Ada sampel. Terserah ini sampel kayak misalnya saya dari tanah atau sampelnya dari pakan yang sudah busuk misalnya, ya toh? Nah, dari tanah misalnya. Terus kita encerkan seperti ini. Kita lihat ya, kalian lihat semua ini. Nah, ini 1 ml ini artinya 1 ml diambil, dicampurkan ke dalam 9 ml air. Nah, masalah pengenceran seperti di atas ini dapat kita lakukan dengan mudah kalau kita lakukan langkah demi langkah. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Saya kasih contoh 1 kali saja, A2, kemudian selanjutnya saya kasih kalian tugas untuk kalian kerjakan sendiri. Perhatikan. Pertama, ini kembali ke ini. Pertama, kita tentukan dulu plate agar mana yang dapat dihitung. Nah, yang dapat dihitung ini maksudnya apa? Kita menghitung dulu jumlah koloni dengan menggunakan koloni counter. Nah, jadi kita pakai koloni counter, atau kita hitung dulu. Plate agar yang layak itu adalah kalau dia punya jumlah itu 30 sampai 300. Jadi, ini kayaknya saya harus nyalakan kalian punya mic supaya kalian langsung jawab saja. Jadi begini, kalau kalian hitung terus dapat di bawah 30, berarti kalian itu tidak bisa dipakai. Kalian jangan pakai itu. Tetapi kalau dia di atas 300 juga kalian tidak bisa pakai. Jadi di bawah 30 dan di atas 300 kalian tidak boleh pakai itu. Jadi kalau terlalu di bawah 30 terlalu sedikit untuk dihitung. Istilahnya TFTC. Kalau di atas 300 terlalu banyak untuk dihitung. Itu istilahnya TNTC. Nah, jadi yang kita mau ambil itu hanya 30 sampai 300. Oke, ini ada yang bertanya. Saya langsung jawab saja. Oke, mungkin sebelum ini saya lanjut ini praktikum, saya lanjut ini setelah pengajian, saya langsung jawab saja. Ini dari siapa? Ini Eston. Saya tidak tahu apakah Eston sudah hadir dari awal atau belum. Untuk metode gores, kenapa tidak memanfaatkan media sebaik-baiknya? Nah, ini ya memang makanya tadi saya bilang, tergantung dari kalian punya teknik. Kalau memang goresnya bagus, ya berarti mungkin 1 kali gores saja sudah langsung, dia sudah langsung terpisah. Tetapi kalau kalian masih belum mahir dalam menggores, ya mungkin saja kalian butuh 2-3 kali lagi goresan. Begitu. Kira-kira seperti apa hal teknis yang perlu diperhatikan ya? Teknik aseptis yang tadi, supaya jangan kontaminasi, ya toh. Kemudian ya, skill kalian memang harus banyak latihan. Jadi kalau baru latihan itu tidak mungkin harus 1 kali. Beruntung kalau 1 kali. Tapi kalau masih belum mahir ya mungkin kita harus berkali-kali. Nah, jadi bukan berarti karena kita tidak mau memanfaatkan media sebaik-baiknya. Secara presumtif, secara teoritis pasti kita maunya 1 kali saja. Tetapi sekarang kalian eksekusi dia, kita ngomongnya gampang, tetapi giliran kalian mau eksekusi dia di praktek itu bisa tidak. Ya, jadi kadang-kadang tergantung skill. Nah, jadi kalau skillnya belum, kalau harus latihan, ya mungkin kalian harus berulang-ulang kali. Makanya nanti akan menggunakan media dengan sangat banyak. Tapi kalau orang yang sudah mahir, kita mungkin mereka gores 1 kali saja itu sudah langsung dapat yang murni seperti itu. Nah, kalau terlalu banyak ya makanya kita harus pakai pengenceran. Nah, jadi nanti kita hitung di koloni counter. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa ini terlalu pekat. Berarti nanti kita harus encerkan lagi mungkin jangan sampai 8 seperti ini. Mungkin kita tidak bisa encerkan sampai 8, mungkin kita harus tambah lagi 1 tabung lagi. Encerkan lagi sampai 1 miliar, 1 per 1 miliar. Nah, seperti itu.
Oke, sekarang kembali ke kita punya. Saya nyalakan dulu kalian punya mic supaya kalian bisa ini. Oke. Sekarang kembali ke soal yang tadi. Contoh. Sekarang supaya plate agar itu layak dihitung, dia punya koloni harus 30 sampai 300. Nah, sekarang di soal yang ini kalian lihat. Yang CFU ini adalah jumlah koloni. Sekarang saya mau tanya kalian, dari plate A, B, C, D, mana yang layak untuk dihitung? Plate A, B, C, atau D? Langsung jawab saja. Ingat, C. harus di antara 30 sampai 300. Ya, siapa yang jawab tadi? C. C ya, siapa ini? Yonesa. Siapa? Kuat? Yonesa. Siapa? Yonesa. Ini masih di tempat tidur, kok. Suaranya Junarti. Oke, jadi tadi sudah dijawab plate C ya. Makanya ada 2000, ini 10 yang kita ambil. Oke. Ya, matikan kembali sudah mic. Yo. Nah, berarti kita sudah bisa tahu ya, tadi plate C. Plate C yang akan kita pakai. Berarti plate B buang, D kita tidak pakai. Nah, kita ambil yang C ini. Nah, berarti sekarang kita lihat yang kita encerkan itu, karena kita sudah pilih plat C, berarti yang kita lihat cuma ini saja. Yang tabung 4 kita tidak perlu lihat. Karena kan kita sudah tentukan tuh bahwa yang saya mau plat itu adalah yang bisa dihitung hanya plat C. Nah, berarti yang kita lihat cuma prosedur dari sini sampai di sini saja. Sebentar. Ini dari sini sampai sini, karena plat C itu. Jadi yang ini kita tidak perlu pilih. Kita coret dia. Karena kan plate D lebih dari 10. Nah, ini juga kita tidak pakai. Kita tidak pakai ini, tetapi prosedur ini semua kita akan pakai. Karena kan kita sudah pilih plate C itu, jadi sebelum C kita amati ini semua. Itu baru tahap yang pertama. Sekarang tahap yang kedua. Kita tentukan FPS, faktor pengenceran sampel. Nah, seringkali sampel dapat diencerkan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Nah, faktor pengenceran sampel itu sampelnya sendiri. Lihat, kalian lihat di sini, dia ada setengah, 1/2. Itu berarti dia punya faktor pengenceran sampel. Karena kadang-kadang mungkin kalian ambil itu tanahnya terlalu padat, atau ini pakan itu terlalu padat. Jadi sudah saya encerkan saja pakai air. Setengah, berarti kalau misalnya saya pakannya 10 ini liter, saya tambah juga air sama 10 liter. Berarti itu jadi 1/2. Jadi faktor pengenceran sampelnya sekarang adalah 1/2. Tetapi perhatikan, jika sampelnya tidak kalian encerkan sama sekali, berarti kalian tetap pakai saja nilai 1. Ingat ya? Nah, tapi kalau di soal ini kebetulan dia pakai 1,5. Jadi kita tulis saja setengah. Jadi FPS-nya tadi adalah FPS-nya adalah setengah. Metode itu ini Pak kirim bumet biru di elemen perhitungan. Sampai sini para semua sudah bisa paham ya? Matikan dulu mic. Ya, Pak. Sampai di mana tadi? Nah, ini setengah, kita pilih setengah karena di sini sudah ada setengah. Kalau yang ini, kita pakai berapa? 1. Karena apa? Kita tidak encerkan, tuh. Kita ambil dari sumbernya langsung, kita ambil dari tanah, kita langsung taruh. Berarti kita pakai 1, karena kita tidak encerkan. Tapi kalau ini karena kita encerkan, jadi sudah setengah. Itu tahap yang kedua. Apa itu corona itu? Kemudian yang ketiga, kita tentukan faktor pengenceran tabung individu. FPTI. FPTI itu kita hitung setiap tabung. Lihat, setiap tabung itu kan dari sini tuh tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Karena kan tadi kita sudah tentukan bahwa plat C yang kita mau ambil. Berarti dari plat 3,
21 kita harus hitung dia punya pengenceran setiap tabung. Nah, lihat di sini. 1 ml kita masukkan ke dalam 9 ml. Berarti 1 per 9 tambah 1. Ya toh? Betul toh? 1 per 10. Kemudian tabung 2. Tabung 2 juga sama. Kita ambil lagi 1, taruh di 9. Berarti 1 per 9 tambah 1. 1 per 10. Ya toh? Nah, perhatikan. Tetapi di tabung yang ketiga agak berbeda. Kita ambil 1, tapi kita taruh di dalam 5 ml. Berarti 1 per berapa? Sekarang saya mau coba ada yang bisa jawab tidak? Silakan. Kalau 1 taruh di dalam 5, berarti 1 per 500. 1 per 6. Ya, jadi tadi ada yang sudah jawabnya 1 per 6. Karena 1 per 5 tambah 1. 1 per 6. Nah, jadi untuk tabung 1, 1 per 10, tabung 2 juga 1 per 10, tabung 3, 1 per 6. Nah, itu yang kita buat di FPTI. Jadi kita hitung 1 per 1 tabung. Tapi tabung yang ini saja, 1, 2, 3, 4 tidak. Karena kan kita cuma sampai batasnya di C. Toh? Nah, jadi C saja, C ke bawah yang kita hitung, bukan C ke atas. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, kemudian yang keempat, kita tentukan faktor serial pengenceran total, FSPT. Jadi kalau yang tadi kalian sudah hitung masing-masing, 1 per 10, 1 per 10 lagi, dan 1 per 6. Sekarang kan tinggal kali sudah itu semua. Itu dapat FSPT yang total punya. Jadi 1 per 10 untuk tabung 1, terus 1 per 10 lagi untuk tabung 2, terus 1 per 6 lagi untuk tabung yang ketiga. Jadi kali sudah 1 per 10 kali 1 per 10 kali 1 per 6 itu hasilnya adalah 1 per 600. Berarti faktor serial pengenceran total atau FSPT adalah 1 per 600. Nah, simpan dia punya angka. Kemudian kita tentukan lagi FPP, faktor pengenceran plating. Yang kalian tanam di itu media itu berapa banyak? Nah, sekarang kita lihat kembali. Nah, tadi kan kita sudah pilih media C itu, alat C. Nah, sekarang kita lihat, tadi itu kita tanam berapa? Nah, di sini kan dia sudah tulis 0,3 ml. Nah, berarti artinya bahwa yang tadi di 1 per 6 itu kita cuma ambil 0,3 ml taruh di dalam media ini. Nah, berarti FPP-nya adalah faktor pengenceran platingnya adalah 0,3. Karena 0,3 yang kita ambil untuk kita tanam di sini. Inokulasi di sini. Berarti 0,3. 0,3 yang kita pakai itu berarti 0,3 per 1 atau sama saja dengan 0,3 tetap atau 3 per 10. Kenapa kita bagi dengan 1? Karena yang kita hitung ini nanti kita akan hitung untuk setiap 1 ml. Tetapi ya kalau misalnya saja yang kalian mau hitung untuk 1 liter ya berarti 0,3 ml dibagi dengan 1 liter atau 0,3 ml bagi dengan 1000 ml. Kalau di sini kita pakai patokan mililiter saja. Jadi 0,3 tetap sama bagi 1 toh. Jadi tetap sama 3 per 10 atau 0,3 mililiter. Kemudian tahap yang ke-6 kita hitung FPA, faktor pengenceran akhir. Nah, faktor pengenceran akhir itu kita dapat dari mana? FPS kali dengan FSPT yang tadi total dengan FPP. Nah, jadi FPS tadi berapa? FPS itu kan yang sambal punya tuh. Sambal kan tadi setengah. Yang di sini tuh. Nah, ini setengah ini kali dengan total semua tadi berapa? Tadi kan kita sudah catat 1 kali 10, 1 per 10 kali 1 per 10 kali 1 per 6. Berarti kali 1 per 600. So, yang ini kan 1 per 600. Terus kita kali lagi dengan 0,3 atau 3 per 10. Yang tadi yang kita mau plating dia. Sehingga dapatnya berapa? 1 per 4.000
1/4000. Jadi kalian dapat kali dari setengah kali 1/600 kali 0,3. Nah, didapat 1/4000. Nah, ini artinya itu sampel itu 4000 kali lebih pekat daripada kita punya sampel. Jadi sampel yang asli, yang dari tanah atau yang dari bahan baku pakan atau dari susu sapi asli, itu dia 4000 kali lebih pekat dari sampel kita. Dengan kata lain, dia punya jumlah mikroba 4000 kali lipat lebih banyak. Nah, ini baru tahap yang ke-6. Kita menghitung dia punya faktor pengenceran terakhir. Nah, sekarang tahap yang paling akhir, kita mau menghitung. Sekarang, perkiraan jumlah bakteri di dalam itu sampel itu berapa? Nah, setelah kita sudah hitung di tahap yang ke-6 ini, yang FPA, 1/4000, kita tentukan dia punya jumlah bakteri, kita pakai dia punya satuan itu CFU per mililiter. Ingat ya, CFU per mililiter. Nah, sekarang kita lihat kembali. Tadi kita sudah hitung bahwa C itu dia punya koloni ada berapa? 200 CFU. Nah, 200 itu kita kali dengan 1/4000. Jadi nanti 200 dikali dengan 1/4000. Nah, jadi kalau 200 kali 1/4000 itu sama saya dengan 200 kali 4.000. Dapatnya berapa? 80.000 CFU per mililiter atau sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Nah, dengan kata lain bahwa perkiraannya seperti itu, 80.000. Untuk kita mau menentukan CFU per mililiter. Jadi tadi kita sudah dapat dia punya 1/4000 di sini, terus kita kali dengan jumlah kolon 200. Jadi tinggal 200 kali 1/4000. Ini 200 per CFU. Jadi dapatnya 80.000 CFU per mililiter. Atau kita ubah ke angka penting, 8 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Sampai di sini saya harap semua sudah bisa mengerti ya. Saya kasih ini ulang dulu. Ini dia punya tampilan. Ini. Ingat 30 sampai 300. Terus yang kedua, tentukan faktor pengenceran sampel. Kalau di sampel dia tidak encerkan berarti tetap 1. Tapi kalau kebetulan di contoh soal dia bilang setengah, berarti kita kali dengan setengah. Setelah itu tabung individu. Hitung setiap tabung, tetapi tabung yang kita sudah tentukan dia punya jumlah koloni bisa atau layak dihitung. Kemudian setelah itu kita kali semua total. Terus kita lihat lagi berapa jumlah mililiter yang dipakai untuk plating. Baru kita kali itu semua. Setelah itu baru kita kali lagi dengan jumlah koloni. Nah, sekarang contoh soal dulu. Sebelum kita mulai praktikum ini, maksudnya praktikum online, saya akan kasih tugas. Sekarang ada contoh soal seperti ini. Saya kasih kalian waktu ya untuk cakar sudah. Lihat ini, contoh soal, lihat seperti ini. Dia hitung dari sini ke sini. Sekarang plate ada 7 nomor. Plate agar mana yang dapat dihitung koloninya, berapa koloninya, berapa FPS, berapa FPTI. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit, silakan. Jadi saya nyalakan kalian punya mic supaya kalian bisa artinya saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kemana nih cara ini? Sebentar.
Begitu caranya kalian menghitungnya. Sebentar saya kirim dulu penjawaban supaya kalian bisa mudah untuk mengerjakan contoh soal yang berikut. Ini saya tidak akan pandu lagi. Saya langsung kasih soal dan kalian langsung kerja. Tulis sendiri dia penjawaban. Oke, sudah saya kirim di grup ya. Tadi ketua tingkat. Oke, silakan kalian baca lagi. Ini sekarang kita berlanjut ke soal yang berikut, contoh soal. Kalian coba kalau yang ini. Ini 1 di dalam 9 ya. Semua ini 1 di dalam 9. Ini tabung A, B, C, D, E. Nah, tentukan sudah. Nah, coba yang ini. Silakan. Saya kasih waktu untuk dikerjakan. 10 menit. Evan. Silakan. Pertama tentukan dulu yang bisa dihitung. Dan tentukan dia punya FPS. FPS itu kan ada yang dia sampel. Toh. Kira-kira sampelnya diencerkan atau tidak. Kalau memang kalian rasa tidak diencerkan, tetap saja pakai angka 1. Kemudian tentukan FPTI. FPTI itu setiap tabung. Berapa dia punya? Setelah pengenceran. Kemudian saat itu total, habis itu berapa FPP-nya? Yang plating, kemudian yang ke-6 FPA, terus terakhir berapa CFU per mililiter. 10 menit. Silakan. Coba. Ini kalau masih ada yang belum mengerti, berarti mungkin saja besok kita harus ulang lagi. Jadi diharapkan semua bisa paham. Semua harus latihan, mandiri. Saya kasih waktu 10 menit. Tulis saja di kertas, setelah sebentar baru saya tanya. Mana soal? Mana soalnya, Pak? Ini soalnya.
Jadi ini lihat plate mana yang dihitung koloninya. Kasih A, B, C, D, E. Ya toh A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana? Koloninya ada berapa? Ini koloni yang ini. FPS-nya kira-kira bagaimana? Kira-kira bisa dihitung, bisa diencerkan atau tidak FPS. Kalau memang dia tidak encerkan, berarti pakai saja angka 1. Silakan 10 menit.
Mungkin ada yang mau jawab? Baik, mungkin ada yang mau jawab, saya persilakan lewat chatting supaya nanti saya nyalakan mic kalian. Kalau yang mau jawab nomor 1 misalnya, tinggal di chatting saya bilang saya, supaya nanti saya tinggal cek kalian punya nama, saya nyalakan mic. Nomor 1 mungkin ada yang sudah tahu plate mana yang dapat dihitung koloninya? Coba siapa yang mau langsung jawab? Plat C, oke. Jumlah koloninya berapa? Lihat baik-baik, 70. 71, ya. Jadi harus teliti ya, 71. Oke. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Berapa FPS-nya? Masih ingat apa itu FPS? Saya kembalikan ke sini. Nah, baca dulu ini FPS. SPS-nya 1, Pak. FPS-nya 1, oke. 1. FPTI, sekarang FPTI ada berapa tabung? 3. 3. Tabung mana-mana saja? Tabung 1, 2, 3. Oke, tabung 1 berapa dia punya? Tabung ABC. Ya, tabung, ya. Tabung 1 dia punya faktor pengenceran berapa? 1/10. 1/10. Tabung 2? 1/100. 1/10. 1/10? 10. Tabung yang ketiga? 1/10. 1/10 juga, supaya nanti nomor 4, FSPT, totalnya ada berapa? Satu per 1000. 1000 kan? 1000. Makanya lihat di gambar ini dia sudah hitung. Oke, perhatikan, matikan semua mic dulu. Nah, lihat. Di kalian jangan terkecoh di yang gambar atas. Di gambar atas ini dia sudah hitung kasih kalian. Jadi 1/10, terus 1/100. 1/100 dapat dari mana? 1/10 kali 1/10. Nah, kalau 1/1000, ya berarti 1/10 kali 1/10 kali 1/1000. Jadi dia sudah kali memang. Nah, kalau di nomor 3, saya minta kalian lihat 1/1 tabung. Jadi ini 1/10. Ini kan juga 1/10 toh, karena ambil 1, larutkan di dalam 9. Nah, ini sama 1/10. Baru kalian kali, itu dapat yang 4. 1/10 kali 1/10 kali 1/10, itu jawabannya 1/1000. Itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5, FPP-nya berapa? FPP, lihat ini apa artinya FPP, berapa jumlah yang kita tambahkan, berapa jumlah yang kita taruh di media. Coba baca FPP. Berarti ini berapa? Nomor 5. Ya. Nomor 5 berarti kita lihat yang plate yang mana? C, Pak. Oke. Yang kecil 1 ml. Ya, ke mana? 1 ml. 1 ml. Sudah. Nah, sekarang FPA-nya berapa? FPA? 1/1000. 1/1000 kali 1. 1000. 1/1000. Ya. Terus nomor 7 berapa?
Belum, Pak. Nomor 7 belum, Pak. Kalau sudah itu sangat gampang itu. 71 kali 71 kali 1 per 1 per 71.000. 71.000, Pak. Ya, 71.000. 71.000. Kali 71. ya. Jadi tadi plate 3 atau plate C itu 71 koloni nomor 1. Nomor 2 berapa FPS? 1, karena dia tidak kasih tahu di situ. Kalau dia tidak kasih tahu berarti kalian anggap saja 1. Nah, berapa FPTI? FPTI berarti kita hitung satu per satu tabung. Tadi sebetul. Berapa FSPT? Yang total ya, kalian semua dapat 1/1000. Berapa FPP? Berapa jumlah mililiter yang ditambahkan? Yang ditanam di media. 1 saja toh? 1 mililiter berarti 1. Berapa yang akhir? Akhir berarti dapat dari 1 yang ini dikali 1/1000 yang ini kali 1. Ya, tetap 1/1000. Berapa CFU per mili? Ya, 71 kali 1/1/1000. Jadi jadinya 71 kali 1000. Jadi 71.000 atau 7,1 kali 10⁴ CFU per mililiter. Nah, sampai di sini harap semua sudah bisa paham. Sekarang akan ada 4 nomor. Saya kasih waktu kalian berapa hari? Ini hari, saya kasih waktu sampai lusa, tanggal 20 Mei. Untuk kerjakan ini sebentar ya. Ya, ada 4 nomor. Ya, nomor 1, 2, 3. Ini sebentar saya akan posting di e-learning. Silakan kalian download itu dan baca. Nah, kemudian saya kasih waktu kalian hari ini sampai lusa untuk cakar. Terus nanti kalian silakan isi di e-learning. Nah, itu sebagai tugas. Ya. Jadi nanti saya belum ini kasih soal, saya belum buat dia jadi soal di e-learning, tapi sambil menunggu waktu saya ubah dia ke soal, kalian cakar saja dulu. Ini kan soalnya sudah ada toh? Soalnya sudah ada. Atau saya ini posting saja kok. Saya ini apa saja? Saya kirim lewat WA saja ini soal supaya mungkin kalian mau cakar memang. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi saya kasih waktu. Siapa? Ruben doh. Saya kasih waktu sampai. Siapa? Atau saya kasih waktu sampai Senin, Pak. Lusa, Pak. lusa saya. Nomor Senin, Rabu, Pak. Ini terlalu lama. Lusa, Pak. Hari Jumat, Lusa. Pak. Kamis, Pak. Jumat Lusa, lagi. Pak. Kamis, Pak. Bentar, Pak. Minggu lalu. Buat ke minggu depan sesudah. Bulan depan. Oh, JM. Hari Senin. Jangan bersisik. Kamis. Diam dulu. Hari Minggu. Coba tolong jangan beribu dulu. JM, lu jangan beribu tuh. Saya kirim ke satu orang saja, satu ketua tingkat saja. Ya, Pak. Kapan kumpul, Pak? Kapan kumpul, Pak? Lusa. Lusa, tanya. Lusa lah, bro. Jumat. Kale. Diam. Oh, Kamis. Hari Kamis. Jadi saya kasih waktu 2 hari untuk hitung. Nanti hari Jumat kalian isi jawabannya di e-learning. Siapa? Siapa? Jadi silakan berdiskusi dengan teman-teman.
Kalau yang tidak mengerti, silakan tanya. Tapi bukan tanya jawaban. Iya, Pak. Siap. Nah, di sini mungkin ada pengecoh, dia mungkin pakai mikroliter. Kalian tidak perlu ini terkecoh, tetap saja pakai mikroliter. Jadi kalau memang dia mililiter, ya mililiter. Kalau mikroliter, ya mikroliter. Tapi hitungannya tetap sama. Pusing sekali. Oke, Adrian sudah itu. sudah. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Dengan demikian, silakan 2 hari ini kerjakan 4 nomor itu. Dan kalau memang masih belum mengerti, bisa tonton kembali rekaman ini. Rekaman ini saya akan posting di Google Classroom lagi, di e-learning ya. Saya akan posting di e-learning. Silakan dibaca. Dan dia punya slide PowerPoint-nya juga saya akan kirim. Kapan kumpul e-learning, Pak? Bentar, saya sudah posting. Anak nih macam Itu saja. Silakan waktu yang ada kerjakan sudah. Mari, perhatikan. Iya, Pak. Perhatikan. Sebentar, saya matikan dulu semuanya. Kalau tidak jelas. Jadi saya ulangi lagi. Saya kasih waktu kalian hari ini sampai lusa hari Kamis untuk takar, diskusi. Kemudian mungkin besok baru saya buka di e-learning supaya nanti setelah kalian cakar, kalian tinggal isi saja di penjawaban. Kemudian rekaman ini akan saya posting juga di e-learning supaya kalau memang masih belum mengerti, ditonton kembali video ini dan dengan slide PowerPoint. Slide PowerPoint saya juga akan kirim itu. Nah, ditambah lagi dengan mungkin beberapa video untuk membantu kalian untuk misalnya saja video untuk inokulasi, video untuk cara gores, itu seperti apa nanti saya akan kirim juga semua itu. Nah, tapi untuk sekarang kalian cakar dulu itu, cakar dulu itu, silakan berdiskusi. Kemudian nanti kalau sudah dibuka itu kuis atau tugas di e-learning, baru kalian isi jawaban kalian di e-learning. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan mendatang. Itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ngomong silahkan.